udah di penghujung akhir Juni aja nih. Hai hai hai, apa kabar resolusi? Apa kabar visi? Sudahkah terrealisasi? Sebagai guru, saya juga harus punya visi. Mengapa visi itu perlu dibuat? Karena visi itu ibarat bintang penunjuk arah yang dapat membantu para penjelajah dalam mencapai tujuan. Nah, visi saya yaitu mewujudkan pemimpin yang berpikir terbuka dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Oh iya, jangan sampai salah makna ya. Maksud pemimpin di sini bukanlah pemimpin yang muluk-muluk seperti pemimpin suatu negara atau presiden, kepala daerah, dan sebagainya. Bukan. Tapi kalau misalnya iya, ya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak nolak, bersyukur banget malah. Maksud pemimpin di sini minimalnya yaitu siswa dapat menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kita itu pemimpin dan nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita pimpin. Selanjutnya berpikir terbuka atau bahasa kerennya open-minded. Ini berawal dari kegelisahan saya gara-gara sering mendengar celutukan orang. Buat apa toh belajar matematika? Toh tidak akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Sebagai alumni pendidikan matematika, saya berontak dong. Lah masa iya surga hanya khusus untuk orang-orang yang hanya mempelajari ilmu agama? Neraka bakal overload bos. Gak gitu juga konsepnya. Kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba memberikan kebermanfaatan. Salah satunya ya melalui jalan belajar. Belajar ilmu agama, belajar matematika, atau bahkan mampu menguasai dua-duanya. Seperti tokoh matematikawan muslim yang Masya Allah banget, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar, Bapak penemu angka 0, dan termasuk golongan penghafal yang mampu memahami kandungan Al-Quran. Keren kan? Jadi, intinya matematika bukan sekedar ilmu pasti, melainkan ilmu yang mengajarkan kita tentang pola pikir. Bagaimana caranya kita dapat menyikapi keadaan secara lebih baik dan lebih terstruktur. Memaknainya dari sudut pandang yang positif, sehingga walaupun kelihatannya berorientasi pada unsur duniawi, faktanya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Ilahi Robi. Di dalam gambar imajiku, saya memberikan ilustrasi. Di samping kiri dan kanan topeng ada sebuah angka. Apabila angka tersebut dilirik topeng dari arah kanan, maka angka yang muncul adalah angka 6. Namun, apabila angka dilirik dari arah kiri, justru terlihat seperti angka 9. Wujud yang sama, tapi menghasilkan makna dan nilai yang berbeda, karena dilihat menurut perspektif yang berbeda juga. Artinya, sebagai pemimpin, baik itu pemimpin atas diri sendiri maupun pemimpin orang lain, seorang siswa perlu memiliki pemikiran yang terbuka, mampu memfilter dan mempertimbangkan keputusan terbaik dari beragam sudut pandang. Hahaha, itu masih sebatas imaji yang tertuang dalam visi pribadi. Tapi perlu kita ketahui bahwa I kuadrat sama dengan min 1. I merupakan bilangan imajiner, min 1 merupakan bilangan real. Artinya apa? Matematika mengajarkan kepada kita bahwa berawal dari mimpi atau imajinasi akhirnya dapat terwujud menjadi kenyataan atau realisasi. Selanjutnya perlu diperhatikan, 1 pangkat A sama dengan 1. Kita dapat menanamkan pada diri kita sendiri maupun kepada diri siswa, jadilah seperti angka 1. Setinggi apapun pangkat yang disandang, sesukses apapun diri kita sekarang, tetap be yourself. Jadilah diri sendiri. Oh ya, kalau dipikir-pikir, visi mewujudkan pemimpin yang berpikir terbuka dan berkarakter profil pelajar Pancasila itu ternyata saling berkaitan satu sama lain loh. Seorang pemimpin kalau tidak mampu berpikir terbuka akan melahirkan pemimpin yang picik. Seorang yang berpikir terbuka namun tidak mempunyai jiwa pemimpin akan diombang-ambingkan oleh keadaan dan sulit untuk mengambil keputusan.
Menjadi pemimpin itu terintegrasi dengan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Sedangkan kemampuan berpikir terbuka cenderung lebih dapat bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Meskipun dalam penerapannya, masing-masing karakter profil pelajar Pancasila tersebut akan saling mengisi dan saling melengkapi. Selanjutnya, untuk mewujudkan pemimpin yang berpikir terbuka dan berkarakter profil pelajar Pancasila, tentunya perlu diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan sebagai tonggak pencapaian visi yang telah disusun. Dalam video ini, prakarsa perubahan yang saya pilih yaitu meningkatkan kemandirian belajar siswa melalui pembelajaran matematika. Mengapa saya memilih meningkatkan kemandirian belajar siswa melalui pembelajaran matematika sebagai prakarsa perubahan? Tentunya saya sudah mempertimbangkan prakarsa tersebut dengan memperjelasnya melalui gambar mental prakarsa perubahan melalui kanvas atap. A. Aset atau kekuatan. Aset atau kekuatan yang dimiliki yaitu adanya perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Siswa dapat belajar dari berbagai sumber, dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus menunggu penjelasan dari guru. Sebelum mengikuti pembelajaran, siswa akan dapat membekali dirinya sendiri dan mengeksplor kemampuannya terlebih dahulu tanpa ada rasa takut untuk salah. Kemudian T. Tantangan. Tantangan atau keresahan yang saya jumpai adalah ketika mengarahkan siswa untuk lebih percaya pada kemampuan sendiri dan memberikan pemahaman tentang cara belajar secara mandiri. Selanjutnya A. Aksi. Aksi yang dapat saya lakukan diantaranya memberikan pertanyaan atau permasalahan kritis yang dapat melahirkan diskusi menarik bagi para siswa. Kemudian tidak lupa saya perlu memberikan dorongan dan dukungan positif bagi siswa untuk mencoba menjawab meskipun jawaban salah. Kemudian P. Pembelajaran. Pembelajaran bermakna apa yang diharapkan dapat tumbuh melekat pada diri siswa setelah dewasa? Ya, tentunya kemandirian belajar siswa akan membuat siswa berkembang dan dapat memanfaatkan sumber daya serta melakukan aktivitasnya sendiri, seperti membaca, belajar kelompok, latihan, serta kegiatan korespondensi. Siswa bisa mengambil keputusan dengan percaya diri dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Setelah kalimat prakarsa perubahan terpilih, selanjutnya saya dapat menganalisis tindakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan Bagja. Tahapan Bagja ini merupakan gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang dikembangkan oleh David Corperator. Bagja itu sendiri singkatan dari B. Buat pertanyaan utama atau define. A. Ambil pelajaran, discover. G. Gali mimpi, dream. C. Jabarkan rencana, design. A. Atur eksekusi, deliver.